Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat zodiak, selamat siang, selamat sore, selamat malam, dan selamat pagi untuk semuanya. Untuk kesempatan video kali ini saya membuat tentang general reading untuk zodiak Scorpio untuk bulan Juni 2021. Dan sebelum saya mulai, bacaan saya ini bisa resonate ataupun tidak resonate tergantung energi kamu, karena ini adalah bacaan umum, energi semua orang, energi umum. Dan jika menurut kamu bacaan saya ini tidak cocok dengan kamu, berarti ini bukan energi kamu. Anggap aja ini sebagai hiburan, karena ini hanya sebatas prediksi semata. Oke, langsung saya mulai. General reading Scorpio di bulan Juni 2021. Dari beberapa Scorpio, kamu ini mengalami suatu keresahan, kebingungan ya, tentang suatu hal. Bisa jadi di dalam pekerjaan kamu, ataupun usaha yang kamu jalani, ataupun dalam hubungan asmara kamu ya. Kamu sedang mengalami suatu keresahan ya, yang terkadang membuat kamu ini tidak bisa tidur ya. Kamu setiap malam itu selalu terbayang, kamu selalu memikirkan atas apa yang dihadapkan kepada kamu ya. Atau mungkin di dalam pekerjaan kamu ada halangan yang sehingga mengganggu pikiran kamu dan membuat kamu tidur itu pun tidak nyenyak, tidur pun tidak tenang sekitarnya, dan terkadang itu membuat kamu tidak bisa tidur ya kalau malam. Ataupun adanya suatu hal yang membebani pikiran kamu ya. Oke, sekarang kita lihat apa ya. Dan di sisi lain apa ya, kamu ini tahu, sebenarnya kamu ini tahu bagaimana jalan keluar atas masalah kamu ataupun atas apa yang dihadapkan kepada kamu. Tetapi mungkin karena situasi ataupun kondisi yang tidak memungkinkan, maka disitulah kamu ini masih kebingungan, masih bingung dalam menentukan arah ataupun jalan keluar atas apa yang dihadapkan kepada kamu ya. Dan di sisi lain, ataupun kamu ini sedang dihadapkan dalam situasi yang membuat kamu, mengharuskan kamu untuk memilih ya, untuk memilih. Dan pilihan itu adalah sama-sama bertolak belakang, sama-sama penting dan sama-sama bertolak belakang satu sama lain. Dan disitulah yang membuat kamu ini resah, bingung dalam menentukan pilihan ya. Karena di sisi lain, dari beberapa Scorpio, kami ini sebenarnya sudah merasa lelah, kamu sudah merasa capek atas hal-hal yang dihadapkan kepada kamu, atas banyaknya tantangan, banyaknya halangan, banyaknya hal-hal yang dihadapkan kepada kamu di dalam percintaan kamu, hubungan asmara, di dalam pekerjaan kamu, di dalam usaha yang kamu jalani. Itu banyak sekali hambatan yang dihadapkan kepada kamu, sehingga membuat kamu ini lelah hati, lelah pikiran, capek badan ya. Dan kamu pun tidak bisa berbuat apa-apa atas semua itu, karena mungkin memang karena situasi ataupun kondisi yang tidak memungkinkan, itulah yang sehingga membuat kamu tidak bisa berbuat apa-apa atas apa yang dihadapkan kepada kamu, dan kamu lebih memilih pasrah atas semuanya. Nah, ini sangat penting, pasrah. Jika kamu memang sudah merasa lelah, capek atas apapun yang dihadapkan kepada kamu, disarankan agar kamu jangan patah semangat. Pasrahkan semua yang dihadapkan kepada kamu itu kepada Sang Pencipta alam semesta, dan cobalah kamu lebih meningkatkan ibadah kamu. Disitulah Sang Pencipta alam semesta akan membantu kamu dan akan memberi jalan keluar kamu ya. Yang terpenting, kamu itu selalu yakin apapun yang dihadapkan kepada kamu pasti ada hikmah atas semua itu, dan ambil pelajaran dari semua itu. Apapun yang dihadapkan kepada kita pasti ada nikmat di belakangnya. Jadi jangan sampai hal-hal yang dihadapkan kepada kamu, meskipun terasa berat, meskipun terasa sulit, jangan sampai semua itu membuat
semangat kamu drop, semangat kamu menurun, rasa percaya diri kamu menurun. Jangan sampai, karena Scorpio adalah sosok seseorang yang percaya diri, sosok seseorang yang kuat, sosok seseorang yang ambisius, sosok seseorang yang yakin apapun yang dihadapkan kepada dia pasti terselesaikan, dan apapun keinginannya pasti bisa didapatkan. Itulah Scorpio. Maka jangan sampai atas apapun yang dihadapkan kepada kamu itu justru membuat semangat kamu menurun. Jangan sampai, ya, jangan sampai. Saya sarankan untuk tingkatkan ibadah kamu, ya, dan serahkan semua yang dihadapkan kepada kamu itu kepada Sang Pencipta alam. Meskipun semuanya terasa berat, meskipun semua terasa sulit, pasti ada jalan keluar selagi kita yakin atas semuanya, ya. Dan disarankan dan disarankan atas apapun yang dihadapkan kepada kamu, cobalah kamu ini berpikir secara bijaksana. Nah, disitulah kamu ini harus bisa berpikir secara bijak. Kamu harus mampu untuk menenangkan hati dan menenangkan pikiran kamu di saat kamu dihadapkan di dalam situasi apapun, karena kebijaksanaan dan ketenangan hati dan pikiran itu sangat penting di saat kita dihadapkan dalam situasi yang sulit. Karena di sisi lain, dari beberapa Scorpio, kamu ini memang dihadapkan dalam situasi yang mungkin adalah situasi yang memberatkanmu. Sebenarnya kamu ini sudah merasa lelah ataupun capek atas apa yang dihadapkan kepada kamu, karena mungkin itu adalah memang tanggung jawab kamu, ataupun itu adalah hal yang memang harus kamu lakukan dan hal yang memang harus kamu jalani, sehingga kamu ini memang kamu merasa begini, ya sudahlah, meskipun terasa berat aku akan tetap jalani, karena itu adalah memang tanggung jawabku, karena itu memang jalanku. Aku harus menghadapi semuanya, aku harus menyelesaikan semuanya. Nah, bisa dibilang dari beberapa Scorpio ini seperti itu, ya. Karena saya bingung menyimpulkan, maka saya membuat sedikit contoh lah, seperti itu kurang lebihnya, ya. Kurang lebihnya seperti itu. Kamu ini sebenarnya kamu ini banyak tantangan yang dihadapkan kepada kamu, ataupun adanya beban di dalam diri kamu, tetapi kamu ini ingin terlihat tegar, ingin terlihat baik-baik saja di hadapan orang lain. Maka disitulah terkadang Scorpio ini lebih memilih diam, meskipun dia dalam keadaan sulit, dalam keadaan kecewa, dalam keadaan apapun yang membuat dia resah, tetapi dia berusaha untuk menenangkan hatinya. Dia berusaha agar terlihat tenang, agar terlihat baik-baik saja di hadapan orang lain, ya. Itulah Scorpio, karena Scorpio adalah seorang yang memang tegar. Maka sangat disarankan jangan sampai apapun yang dihadapkan kepada kamu itu membuat semangat kamu menurun. Jangan sampai, ya. Dan di sisi lain, ya, cepat atau lambat kamu akan bertemu dengan seseorang, Scorpio, ya. Cepat atau lambat kamu akan bertemu dengan seseorang. Bisa jadi seseorang ini adalah seorang masa lalu kamu, karena di sini saya merasakan dari kartu ini bahwa ini adanya suatu pertemuan yang antara kamu dan dia ini sebelumnya ini sudah menjalin suatu hubungan, dan sebenarnya putusnya kalian ini karena adanya suatu kesalahpahaman ataupun selisih paham, sehingga membuat kalian ini sudah putus koneksi, sudah putus hubungan, dan kalian sudah sama-sama tidak saling komunikasi satu sama lain. Tetapi di sisi lain ini saya merasakan bahwa energi kamu dengan dia ini masih sama-sama terkoneksi. Sebenarnya kamu dan dia masih sama-sama terkoneksi, tetapi di sisi lain ini akan ada waktunya kamu ini akan bertemu dengan dia, ya. Kamu akan bertemu dengan dia. Pertemuan kamu bisa saja dengan tanpa sengaja, ataupun bertemunya ini di tempat umum ataupun di sosial media. Kamu bertemu dengan dia yang mungkin dia ini tidak sengaja membuka sosial media, ya, dan tiba-tiba dia ini melihat profil kamu. Nah, disitulah yang rasa ingin bertemu kamu itu muncul di dalam diri dia, ataupun di tempat umum kamu tanpa sengaja bertemu dengan dia, ya. Karena di sisi lain sebenarnya dia ini masih menyimpan rasa sayang, rasa cinta terhadap kamu, tetapi mungkin karena keegoisan dia, atau mungkin karena gengsi. Nah, karena gengsi itulah yang membuat dia ini lebih memilih untuk menyimpan rasa sayang dia terhadap kamu.
Tapi sebenarnya ini saya merasakan bahwa dia ini masih menyimpan rasa sayang, masih menyimpan rasa cinta terhadap kamu, ya. Dan ini saya merasakan entah cepat atau lambat kamu akan dipertemukan dengan dia, karena kartu ini adalah suatu simbol pertemuan, ya, pertemuan antara kamu dengan dia. Ini yang saya rasakan adalah lebih yang saya rasakan ini lebih ke jalur masa lalu, seseorang di masa lalu. Untuk orang baru, ini untuk orang baru adalah cuman berapa persen gitu. Saya rasakan ya, lebih kuatnya adalah energi masa lalu. Jadi kemungkinan ini adalah orang masa lalu yang akan bertemu dengan kamu, ya, yang akan bertemu dengan kamu, dan ataupun yang sebenarnya kamu juga masih mengharapkan dia kembali. Ini bisa jadi kamu akan menjalin hubungan kembali dengan dia. Untuk beberapa Scorpio, ini tidak semua Scorpio ya, dari beberapa Scorpio kamu lebih memilih untuk menjalin hubungan kembali dengan dia. Kalian sama-sama ingin memperbaiki hubungan yang mungkin sudah rusak di masa lalu, karena sebenarnya kamu dan dia energinya ini masih sama-sama terkoneksi satu sama lain, ya. Dan saya sarankan cobalah gunakan naluri hati kamu, ya. Apa yang membuat hati kamu senang, apa yang membuat hati kamu merasa bahagia, apa yang membuat hati kamu merasa nyaman, itulah yang harus kamu dapatkan. Dan perbedaan antara hati dan pikiran tergantung apa yang kita lihat, tergantung apa yang kita dengar. Dan apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar itu belum tentu benar. Dan kalau hati itu apa yang kita rasakan. Nah, disitulah kamu pertimbangkan sendiri ya, antara hati ataupun pikiran, dan perbedaannya itu. Hati apa yang kita rasakan, pikiran apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar. Apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar tidak selalu benar, ya. Oke. Dan untuk beberapa Scorpio ya, ini meskipun energinya saya rasakan cuman sedikit, tapi saya ingin menjelaskan untuk jikalau ini adalah orang baru, mungkin untuk kamu, dia ini dia akan memilih untuk mengungkapkan rasa cinta dia terhadap kamu. Dia memberanikan diri untuk mengungkapkan rasa cinta dia, untuk mengungkapkan rasa sayang dia terhadap kamu. Dia memberanikan diri untuk menembak kamu, ya, memberanikan diri untuk mengajak kamu untuk menjalin hubungan dengan dia. Nah, untuk orang baru sih seperti itu ya. Ini energinya cuma sedikit, tetapi yang lebih dominan, lebih besar saya rasakan adalah energi masa lalu. Dan saya sarankan juga, The Moon adalah sebuah kartu yang bisa bermakna positif ya. Tetapi di sisi lain anggap aja bacaan negatif ini adalah hal yang agar kamu ini bisa berhati-hati ataupun waspada atas apapun yang akan kamu lakukan, ya, ataupun buang aja bacaan saya yang negatif, ya. Dan The Moon ini adalah sebuah kartu yang bisa dibilang adalah sesuatu hal yang tidak baik yang akan kamu dapatkan, Scorpio. Dan ketidakbaikan ini adalah ketidakbaikan yang ditimbulkan oleh orang lain. Bisa jadi orang lain ini iri dengan kamu, orang ini tidak suka dengan kamu, orang ini iri terhadap kebahagiaan kamu, terhadap kesuksesan kamu. Orang ini iri, dia ingin menjatuhkanmu dengan berbagai cara. Dia berusaha untuk menjatuhkanmu, dia memang berusaha untuk menyakitimu. Banyak hal-hal yang akan dia lakukan untuk menjatuhkanmu. Dan terlebih adalah suatu adu domba dan hal-hal yang tidak baik lainnya, seperti kamu ini dijelek-jelekan di hadapan orang lain. Kamu ini difitnah oleh dia, ya. Inilah, kamu ini harus lebih berhati-hati ataupun waspada atas hal-hal ini ya, karena orang ini saya rasakan dia memang iri, dia tidak suka melihat kamu bahagia, dia tidak suka melihat kamu sukses, maka berbagai cara akan dia lakukan untuk menjatuhkanmu, ya. Kamu harus waspada dan berhati. Ataupun ini bisa disimbolkan adalah seorang penghasut. Dia menghasut orang-orang lain untuk tidak suka dengan kamu. Dia menghasut orang lain untuk memandang kamu jelek. Nah, bisa dibilang seperti itu. Kamu harus waspada dan berhati-hati ya dengan orang-orang yang memang tidak suka terhadap kamu. Maka sangat saya sarankan
hadapi semua itu dengan ketenangan, pasrahkan semua kepada Sang Pencipta alam, maka kamu akan baik-baik saja. Dan cobalah ikuti naluri kata hati kamu, insya Allah kamu akan baik-baik saja, dan Sang Pencipta alam semesta akan selalu melindungi kamu dan hal-hal baik yang akan datang kepada kamu, ya. Dan mungkin dari beberapa Scorpio juga mungkin akan ada suatu rahasia yang akan terbongkar untuk kedepannya, ya, yang mungkin dari waktu yang lama ini ada suatu rahasia yang terpendam yang mungkin kamu ini tidak menyadari, tetapi tanpa disangka-sangka ataupun tanpa diduga rahasia itu akan terbongkar, akan terbongkar rahasia itu, ya. Oke, cukup sekian dulu ya untuk general reading untuk zodiak Scorpio untuk Juni 2021. Semoga video ini bisa bermanfaat dan berguna untuk kamu. Jika menurut kamu bacaan saya ini tidak cocok dengan kamu, berarti ini bukan energi kamu. Anggap aja ini sebagai hiburan, karena ini hanya sebatas prediksi semata dan ini energi umum. Oke, jangan lupa tersenyum untuk hari ini. Semoga kita semua selalu bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.